nama saya Sari Wulandari. Saya berasal dari kelas 4 A1 Prodi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi untuk leasing. Sebelum memasuki materi, kita perlu mengetahui apa itu definisi dari lease atau leasing. Lease atau leasing adalah sebuah perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat, aktiva atau tanah yang didepresiasi atau kedua-duanya yang pada umumnya memiliki jangka waktu tertentu. Lease atau leasing terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyewa atau lesi dan yang menyewakan atau lesor. Penyewa atau lesi merupakan pihak atau orang yang menyewa suatu barang, properti atau kekayaan intelektual lainnya. Sedangkan yang menyewakan atau lesor merupakan orang atau pihak yang menyewakan suatu barang, merek dagang, properti atau kekayaan intelektual lainnya. Klasifikasi lease atau leasing terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu direct financing lease, merupakan transaksi di mana lessor membelikan suatu barang atas permintaan lesi dan sekaligus menyewa gunakan barang tersebut kepada lesi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu sales and lessee back, merupakan transaksi di mana lesi menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana sebagai modal kerja. Yang ketiga, leverage lease, merupakan transaksi di mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping lessor juga pihak ketiga. Biasanya dilakukan terhadap barang yang bernilai sangat tinggi, di mana pihak lessor hanya mampu membiayai antara 20% sampai dengan 40% harga barang tersebut. Selebihnya dibiayai oleh pihak ketiga dengan memakai kontrak leasing yang bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Keuntungan-keuntungan lease atau leasing bagi penyewa dan yang menyewakan. Yang pertama bagi penyewa yaitu tanpa uang muka, yang kedua yaitu untuk menghindari resiko kepemilikan, yang ketiga yaitu fleksibilitas. Maksudnya di sini perusahaan dapat dengan mudah mengganti aset karena perubahan operasional maupun perubahan perekonomian. Dan bagi yang menyewakan, yang pertama yaitu untuk meningkatkan penjualan, yang kedua yaitu untuk kelangsungan hubungan dengan lesi, dan yang ketiga yaitu nilai sisa yang dipertahankan. Maksudnya di sini yaitu dalam banyak perjanjian lesi, hak atas harta yang dilesi tidak pernah beralih kepada lesi. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui apa-apa saja keuntungan dari lease atau leasing, baik bagi penyewa maupun yang menyewakan, kita juga perlu mengetahui apa-apa saja sifat-sifat dari lease atau leasing. Yang pertama yaitu ketentuan dalam pembatalan. Di dalam kontrak dinyatakan apabila lease dibatalkan, maka sanksi yang dijatuhkan akan sangat mahal. Yang kedua yaitu periode lease. Periode lease dimulai dari awal sampai dengan berakhirnya lease. Yang ketiga yaitu opsi beli dengan harga jual yang murah. Dikatakan demikian apabila harga opsi yang ditetapkan diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar wajar tanggal pemanfaatan opsi pembelian. Yang keempat adalah nilai residu atau nilai sisa, merupakan nilai pasar harta yang di-lease pada akhir periode lease. Ada kontrak lease yang mewajibkan lease menjamin nilai residu minimum aktiva. Yang kelima yaitu pembayaran lease minimum, pembayaran sewa yang diminta selama periode lease ditambah dengan jumlah sewa yang harus dibayar untuk nilai residu. Adapun akuntansi oleh lease atau penyewa. Operating lease. Operating lease merupakan sewa yang timbul dari operating lease yang dibebankan sebagai biaya pada waktu terhutang. Pembayaran sebagai biaya ke setiap periode menggunakan metode garis lurus. Terdapat contoh soal operating lease. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Sumber Karya menyewa suatu aktiva untuk jangka waktu 5 tahun dengan uang sewa sebesar 5 juta rupiah. Sewa ini memenuhi kriteria operating lease. Jurnal bagi penyewanya adalah biaya sewa sebesar 5 juta rupiah terhadap kas 5 juta rupiah. Semua ini terjadi karena aktiva yang disewakan tidak dicantumkan dalam neraca karena merupakan operating lease. Apabila perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable, maka dalam neraca perlu dibuatkan keterangan tambahan dengan cara footnote. Setelah itu, kita perlu mengetahui apa saja kriteria dari capital lease. Yang pertama yaitu lease dapat
memindahkan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa pada jangka waktu terakhir lease. Yang kedua yaitu lease mengandung persetujuan yang memberikan hak kepada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui. Yang ketiga yaitu jangka waktu lease yang sama atau lebih besar dari 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Yang keempat yaitu nilai tunai atau present value dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar. Operating lease dinyatakan apabila semua yang dibayarkan merupakan beban sewa dan tidak diakui depresiasi. Sedangkan capital lease dinyatakan apabila saat kontrak dicatat, saat bayar sebagai angsuran hutang, dan akhir tahun ada pengakuan depresiasi. Adapun contoh sebagai berikut. PT ABC menyewa sebuah mobil dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jangka waktu sewa 5 tahun dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa sebesar Rp36.563.516 setiap awal tahun mulai 1 Januari 2010. Harga pasar mobil tersebut pada tanggal mulainya sewa sebesar 150 juta, taksiran umur ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Penyewa membayar semua accessory cost seperti pajak, asuransi, dan pemeliharaan. Tidak ada pasal tentang perpanjangan sewa sesudah sewa tersebut habis jangka waktunya. Tarif bunga pinjaman oleh penyewa atau lessee yang sebesar 12% setahun. Yang menyewakan lessor menghitung sewa dengan dasar return of investment 11%. Tarif ini diketahui oleh penyewa. Penyewa menggunakan metode garis lurus untuk menghitung depresiasi aktiva tetap yang dimilikinya. Tidak ada biaya yang timbul pada waktu merundingkan sewa ini. Dari soal di atas yang ditanya yaitu A. Transfer hak milik, B. Kemungkinan untuk membeli, C. 75% dari umur ekonomis, D. Nilai tunai pembayaran sewa minimum kurang lebih 90% harga pasar aktiva. Maksudnya yaitu A dan B dilihat pada perjanjian leasingnya, C. Waktu sewa sama dengan umur ekonomis dalam kurung 100%, D. Nilai tunai dihitung sebagai berikut. 90% dikali harga pasar mobil tersebut pada tanggal awal sewa yaitu sebesar 150 juta sama dengan 135 juta rupiah. 2. Nilai tunai pembayaran sewa minimum yaitu jumlah sewa setiap tahunnya dikali faktor nilai tunai untuk anuitas selama 5 tahun dengan tarif 11% yaitu sama dengan 36.563.516 dikali 4,10245 sama dengan 149.999.996 rupiah menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun jurnal dari transaksi-transaksi di atas yaitu pada tanggal 1 Januari 2010 mencatat adanya kapitalisasi sewa sebesar nilai tunai pembayaran sewa 150 juta rupiah dengan jurnal mobil sewa dari kapitalis sebesar 150 juta rupiah terhadap hutang dari kapitalis sebesar 150 juta rupiah. Pelunasan sewa hutang dari kapitalis sebesar Rp36.563.516 terhadap kas Rp36.563.516. Pada tanggal 31 bulan Desember 2010 mencatat adanya biaya bunga tahun 2010 150 juta dikurang Rp36.563.516 dikali 11% sama dengan Rp12.478.013 dengan jurnal biaya bunga sebesar Rp12.478.013 terhadap hutang bunga Rp12.478.013 mencatat depresiasi mobil 150.000 dibagi jangka waktu sewa 5 tahun sama dengan 30 juta dengan jurnal biaya depresiasi kapitalis sebesar 30 juta rupiah terhadap akumulasi depresiasi kapitalis sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2011 mencatat adanya pembayaran sewa kedua sebesar Rp36.563.516 dengan alokasi bunga sebesar Rp12.478.000
Rp13. Dengan jurnal hutang dari Les sebesar Rp24.085.503, hutang bunga Rp12.478.013 terhadap kas Rp36.563.516. Adapun tabel bunga efektifnya sebagai berikut. Operating lease dinyatakan apabila semua yang dibayarkan merupakan beban sewa dan tidak diakui depresiasi. Sedangkan capital lease dinyatakan apabila saat kontrak dicatat, saat bayar sebagai angsuran hutang, dan akhir tahun ada pengakuan depresiasi. Saat kontrak lease berakhir. Jika lease adalah capital lease, maka saat akhir kontrak lease, kemungkinan transaksi yang akan timbul adalah: pertama, lessee tidak membeli barang atau barang diserahkan kepada lessor. Yang kedua yaitu lessee membeli barang lessee. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.